no car. High as a cat, never sober. Shoot Python, hit him with a cobra. Free up. Bismillahirrahmanirrahim. PT Garuda Food sukses! Good morning. Welcome to PT Garuda Food Indonesia. Firstly, please fill in the attendance list first. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita memulai acara rapat hari ini, dimohon kepada Bapak Ibu untuk men-silent handphonenya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Waden Sarma, SEMSI, selaku pimpinan atau Direktur PT Cabang Garuda Food Indonesia. Yang saya hormati, Ibu Etika Puji Lestari, SKMM. Yang saya hormati, perwakilan perusahaan pusat PT Garuda Food. Yang saya hormati, tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara rapat hari ini. We welcome you to the Employee Exchange meeting on Tuesday, 8 2023. Firstly, I'd like to introduce myself. My name is Indah Ayu Febriana, as the host who will guide the running of the meeting today. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, perkenalan para anggota rapat. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, laporan masing-masing divisi. Acara yang kelima, pembahasan program pertukaran karyawan. Dan acara yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu perkenalan para anggota rapat.
Bapak Dr. Andes Swaden Sarma, SAMSI, kami persilahkan. Good morning. Let me introduce myself. My name is Swaden Sarma, as President Director of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Etika Puji Lestari, as Deputy Director of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Alessia Beatrice, as Director of PT Garuda Food from Italy. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Alejandra Carlota, as Deputy Director of PT Garuda Food Center, Italy. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Selvi Asyara, as a Marketing Manager of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Let me introduce myself. My name is Reta Sheila, and I am Production Manager at PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Let me introduce myself. My name is Putri Anglita, as HRD Manager from PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Farah Febianti, as Secretary of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Anindira Maheswari, as the Logistic Manager of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Azalea Aina, as the Finance Manager of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Rati Kumala Dewi, as Secretary of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Nurul Hidayatul Hikmah, as the Secretary of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Terima kasih untuk para anggota rapat yang telah berkenan untuk memperkenalkan diri. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Etika Puji Lestari, Eskom MM, selaku Wakil Direktur PT Garuda Food Cabang Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada rapat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Swaden Sarma, SAMSI selaku pimpinan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Divisi yang sudah berkenan hadir. Pada rapat hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Etika Puji Lestari, Eskom MM. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan perusahaan pusat PT Garuda Food. Kepada Miss Alessia Beatrice, Vibus MBA, kami persilakan. Buongiorno, presentami Alessia Beatrice, come direttore PT Garuda Food from Italy. Thank you. Buongiorno, presentami Alejandra Carlota come vice direttore di PT Garuda Food in Italia. Grazie. Ladies and gentlemen, we thank you for inviting us to attend the Employee Exchange Discussion Meeting. Dear Mr. Dr. Andes Swaden Sarma, SAMSI,
as the President Director of PT Garuda Food Indonesia Brands and manager who have attended today's meeting. We hope with this meeting, together we can improve the performance of employees, improve the image and quality of the company. That's all the remarks that I can convey. Thank you. Kami mengucapkan terima kasih kepada Miss Alessia Beatrice Bebus MBA atas sambutannya. Kemudian rapat hari ini akan dibuka secara resmi oleh Direktur kita, Bapak Dr. Andes Wadian Sarma, SEMSI. Kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Alessia Beatrice dan juga Aleandra Carlota selaku perwakilan dari perusahaan PT Garuda Food Italia yang sudah berkenan hadir pada rapat pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk rapat pagi hari ini. Rapat hari ini resmi saya buka. Sebelum memasuki rapat, mari kita saksikan terlebih dahulu mengenai sejarah PT Garuda Food Indonesia. Sebelum kita membahas penerapan supply chain management pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya, alangkah lebih baik kita mengetahui sejarah singkatnya terlebih dahulu. Yuk kita simak sama-sama. Pada tahun 1979, PT Tudung berubah nama menjadi PT Tudung Putra Jaya. Tudung Group sendiri memiliki anak perusahaan. Nah, berikut ini adalah anak-anak perusahaan dari Tudung Group. Kemudian pada tahun 1990, PT Garuda Food menjadi suatu perusahaan bernama PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Nah teman-teman, berikut ini kegiatan supply chain management pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Mulai dari supplier, manufacturer, distribution, retail, dan customer. Nah, sebelum kita masuk pada rangkaian kegiatan supply chain management, apakah teman-teman di sini tahu apa yang dimaksud dengan supply chain? Yap, betul sekali. Supply chain merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari memperoleh bahan baku, lalu melakukan proses produksi untuk mengubahnya menjadi bahan jadi, dan adanya proses distribusi suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Berikut merupakan supply chain dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Yang pertama adalah supplier. Supplier yaitu penyedia atau pemasok bahan baku. PT Garuda Food berupaya untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas dengan melakukan audit supplier, menetapkan standar kualitas bahan, melakukan quality control, melakukan penyimpanan bahan baku, dan menjaganya hingga ke proses produksi menjadi suatu produk. Selain itu, PT Garuda Food melakukan diversifikasi pemasok dengan tidak mengandalkan hanya pada satu pemasok tunggal, merencanakan alternatif bahan baku, melakukan hubungan yang baik dengan para pemasok, sehingga terdapat hubungan timbal balik. Baik, saya lanjutkan. Pada rapat kali ini, seperti yang sudah diketahui, bahwasannya PT Garuda Food Indonesia sedang mengalami penurunan kinerja pegawai selama 1 tahun terakhir ini. Untuk itu, kita akan membahas apa saja faktor penyebab penurunan kinerja pegawai dan bagaimana strategi untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja pegawai pada perusahaan PT Garuda Food Indonesia. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Acara yang keempat adalah laporan masing-masing divisi. Laporan yang pertama akan disampaikan
disampaikan oleh manajer produksi. Kepada Ibu Reata Sheila SAB kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melaporkan bahwa proses produksi selama ini berjalan dengan baik dan lancar, serta kami telah memproduksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan. Baik untuk Bapak dan Ibu, bisa kita saksikan proses produksi kacang atau tilus Garuda. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Laporan yang kedua akan disampaikan oleh manajer logistik. Kepada Ibu Anindira Maheswari, Eslon kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada divisi logistik sendiri mengalami beberapa masalah. Bisa kita lihat di layar bahwa gudang kita terjadi penumpukan barang. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar yang menurun, yang menyebabkan omset perusahaan kita menurun selama 1 tahun ke belakang. Dan masalah yang kedua, kendaraan transportasi yang kita gunakan untuk mendistribusikan produk-produk kita mengalami masalah. Hal ini menyebabkan keterlambatannya produk kita ke tangan konsumen, sehingga konsumen memberikan rating buruk ke perusahaan kita yang mengakibatkan kredibilitas perusahaan kita menurun di mata konsumen. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Laporan yang ketiga akan disampaikan oleh manajer pemasaran. Kepada Ibu Sylvia Azahra SE kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar. Terima kasih. Terima kasih. Laporan yang keempat akan disampaikan oleh manajer keuangan. Kepada Ibu Azalea Elina SAK kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan mengalami penurunan. Bisa dilihat grafik tersebut. Di tahun ini, kita mengalami penurunan omset yang cukup signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Walaupun di tahun 2022 mengalami penurunan, tetapi tidak sebanyak di tahun ini. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas laporan-laporan masing-masing divisi. Sebelum kita memasuki acara yang kelima, kita beristirahat sejenak selama 15 menit ke depan untuk menikmati sajian yang telah dihidangkan di ruangan. Kepada para tamu undangan yang terhormat, kami persilahkan.
para tamu undangan yang kami hormati, selamat datang kembali di acara rapat pertukaran karyawan PT Garuda Food. Selanjutnya memasuki acara yang kelima adalah pembahasan program pertukaran karyawan. Sepenuhnya acara ini saya serahkan kepada Bapak Suadian Sarma, SEMSI selaku Direktur PT Garuda Food Cabang Indonesia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh para manajer. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan oleh para manajer, saya meminta kepada manajer HRD untuk bisa memberikan tanggapan mengenai permasalahan yang telah disampaikan oleh setiap divisinya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Direktur. Saya di sini sebagai manajer HRD akan menanggapi permasalahan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan divisi. Dari permasalahan yang sudah disampaikan, saya menyarankan untuk kita melakukan program pertukaran karyawan dengan perusahaan pusat Italia untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan kita. Nantinya, karyawan itu juga akan mendapatkan keahlian, pengalaman, serta kompetensi untuk memajukan perusahaan kita. Nah, adapun maksud dari pertukaran karyawan bisa dilihat dari PowerPoint tersebut. Pertukaran karyawan adalah suatu bentuk adanya pertukaran tenaga kerja antar wilayah atau perusahaan guna untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan bagi seorang karyawan ataupun para pekerja. Mungkin itu saja. Apakah rekan-rekan menyetujuinya? Izin interupsi, saya tidak setuju dengan adanya program pertukaran karyawan ini. Lebih baik anggaran kita gunakan untuk membeli alat transportasi yang baru daripada kita gunakan untuk program pertukaran karyawan ini. Terima kasih. Bagaimana kita memajukan perusahaan jika kita lebih mementingkan untuk pengeluaran anggaran tersebut? Tapi kalau tidak ada alat transportasi, kita tidak bisa mendistribusikan produk-produk kita. Nantinya omset perusahaan kita akan semakin menurun. Saya setuju dengan pendapat manajer logistik. Walaupun kondisi keuangan kita stabil, tetapi pemasukannya sedikit menurun. Tapi kalau kita melakukan program ini, kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan apanya? Kredibilitas perusahaan kita sudah menurun di mata konsumen. Tolong kalian diam. Program ini bisa memberikan banyak keuntungan untuk perusahaan kita. Kita juga bisa memperbaiki kredibilitas kita yang sempat menurun. Excuse me, Miss. So, from this discussion, what is the obstacle for our company is the finance. So, what do you think, Miss Alicia? Okay guys, you don't have to worry. For the financial matters will be assisted by the central company. Okay, thank you. Thank you, Miss Alicia, for the explanation. We will have a discussion first to discuss employee exchange. Jadi, penjelasan dari Bu Alicia, kita tidak perlu khawatir dengan kondisi keuangan perusahaan kita karena akan dibantu oleh pihak pusat. Untuk itu, saya mempersilahkan setiap divisi untuk menyampaikan pendapatnya dimulai dari Wakil Direktur. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh manajer HRD karena dengan adanya pertukaran karyawan, kita bisa mensejahterakan dan mempererat tali silaturahmi antara pihak pusat dengan cabang. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari manajer pemasaran. Saya juga setuju kepada manajer HRD. Dan izinkan saya untuk bertanya kepada Bu Alicia, bagaimana strategi pemasaran perusahaan pusat agar stabil bahkan cenderung meningkat? Terima kasih. Excuse me, Miss Alicia. May I ask your permission to ask Miss Alicia? What is the marketing strategy of the central company
so that sales are stable and even tend to increase? Thank you for a question. So, we apply 3 marketing strategy concept to remain stable. Namely, the first strategy, item-based brand. We are believed as a manufacturer of beverages, and the brand has a value that needs to be developed and continuously strengthened. Through the brand, consumer can find out the background and quality of the product produced. Therefore, Garuda Food is always committed to continue to build and maintain its brand. The next second strategy is the company open itself collaborate with various parties or open platform. The purpose of this collaboration is a mutual benefit, mutual development, and mutual respect for long-term interests. Last, the third strategy is that the company still needs support the government, academic, community, and many parties to build innovation and E2E process. Those are the keys to success in building business in our country. Thank you, Miss Alicia, for the explanations. Baik, jadi menurut penjelasan dari Ibu Alicia, yaitu pada perusahaan pusat menerapkan 3 konsep strategi pemasaran agar tetap stabil, yakni untuk strategi yang pertama, yaitu dari sisi base brand. Sebagai produsen makanan dan juga minuman kemasan, merek memiliki nilai yang perlu ditingkatkan dan terus diperkuat. Nah, melalui merek tersebut, nantinya konsumen pasti bisa mengetahui latar belakang dan juga kualitas produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, Garuda Food selalu berkomitmen untuk terus membangun dan juga mempertahankan merek-merek yang dimiliki. Strategi yang kedua, yaitu perusahaan membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak atau open platform. Kolaborasi ini tujuannya adalah saling menguntungkan, saling menumbuh kembangkan, dan juga saling menghormati untuk kepentingan jangka panjang. Strategi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu perusahaan tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah, sivitas akademika, dan juga berbagai pihak untuk membangun inovasi dan juga A2A proses. Nah, itulah termasuk 3 kunci sukses membangun bisnis pada perusahaan pusat. Terima kasih. Terima kasih kepada translator yang sudah berkenan membantu saya dalam mengajukan pertanyaan kepada Bu Alicia. Dan mungkin dari manajer produksi bisa mengajukan pendapat mengenai pertukaran karyawan. Izinkan saya berpendapat. Saya setuju dengan saran yang disampaikan oleh Ibu Manajer HRD bahwa kita akan melakukan program pertukaran karyawan. Karena saya juga mengamati bahwa di bagian operator produksi yang sebenarnya mereka mempunyai kemampuan dan keahlian yang tersembunyi. Terima kasih. Baik, dari pembahasan kali ini saya bisa menyimpulkan bahwa kita akan melakukan program pertukaran karyawan. Selanjutnya manajer HRD bisa menyampaikan terkait syarat-syarat pertukaran karyawan tersebut. Baik, saya di sini akan menyampaikan syarat-syarat pertukaran karyawan. Bisa dilihat dari PowerPoint tersebut. Yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, laki-laki atau perempuan berusia 27 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir, bisa menguasai minimal 2 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Italia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan terkait syarat-syarat pertukaran karyawan ini. Maka dari
Sudah kita dengarkan terkait syarat-syarat untuk pertukaran karyawan. Maka dari itu, saya meminta setiap divisi untuk mengirimkan salah satu stafnya untuk bisa mengikuti program pertukaran karyawan ini. Terima kasih. Baik, saya akan mengirimkan satu staf di bagian operator produksi. Karena dengan adanya program ini, kita bisa menggali potensi dan bakat dari setiap karyawan. Loh, tapi tanpa melakukan program pertukaran karyawan ini, kita dapat menggali potensi dan bakat karyawan menggunakan program lain yang lebih menghemat anggaran kita. Tapi dengan adanya program ini, kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Coba kasih tahu saya apa saja manfaat yang kita dapat dari program pertukaran karyawan ini. Jadi begini, setelah mempertimbangkan banyak hal, program ini memiliki manfaat seperti yang telah dipaparkan dalam PowerPoint tersebut. Manfaat bagi karyawan yang pertama, memperluas relasi dan pengalaman untuk karyawan. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan kita. Yang ketiga, memudahkan pemahaman dan pengembangan passion karyawan. Adapun manfaat bagi perusahaan, sudah pasti, yang pertama, mempererat kerjasama. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kredibilitas perusahaan kita. Yang terakhir, meningkatkan omset penjualan perusahaan yang sempat menurun. Baiklah, untuk manajer logistik, apakah sudah bisa menyetujui adanya program pertukaran karyawan ini? Bagaimana ya? Tolong berikan saya waktu untuk mempertimbangkan program pertukaran karyawan ini terlebih dahulu. Baik, apakah sebaiknya kita melanjutkan pembahasan sembari manajer logistik berpikir? Bagaimana jika kita membahas tentang tujuan dari pertukaran karyawan ini? Untuk Bapak Ibu bisa melihat di PowerPoint bahwa tujuan pertukaran karyawan yang pertama yaitu kita akan melakukan pertukaran selama 3 tahun. Yang kedua, sudah pasti kita dapat menyeimbangkan penjualan. Yang ketiga, memperluas keahlian, pengalaman, kompetensi, dan kegunaan karyawan, terutama untuk posisi kunci. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan karyawan kita untuk mengembangkan diri. Jika kita melakukan program ini, apa saja hak-hak yang diperoleh karyawan yang melakukan program ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Azelia. Bisa dilihat di PowerPoint bahwa hak-hak yang diperoleh saat pertukaran karyawan yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 25 yang berbunyi, jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang berkurang. Dan yang terakhir yaitu karyawan berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas selama menjalani tugas pertukaran karyawan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Izinkan saya bertanya kepada pihak pusat PT Garuda Food, bagaimana kinerja karyawan selama menjalani kerja di sana? Terima kasih. Excuse me, Miss. May I ask to PT Garuda Food Center? How do employees work while working there? Okay, thanks for the question. I will discuss with Miss Alicia for a moment. So for the working system at PT Garuda Food in our own country, it depends on the position of the employee. Most employees work in a shift system, which is 2 shift or 3 shift. However, for certain positions such as management or administration, employees work in a full-time system. Furthermore, as explained by Ms. Alicia, for financial matters, there is no need to worry because we will provide facilities and benefits to selected employees.
For facilities and benefits we provide are the first, health and life benefit, second, meal money, third, transportation money, four, health and sport program, five, employee training and development program, and the last one is employee certification. So I emphasize once again, not to worry, we will guarantee the welfare of employees there. Thank you. Thank you Miss Aliandra for the explanations. Baik, penjelasan dari Ibu Aliandra akan dijelaskan oleh Ibu Rati Kumala Dewi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi penjelasan dari Ibu Aliandra sendiri yaitu untuk sistem kerja PT Garuda Food di Italia tergantung pada posisi karyawan. Sebagian besar karyawan bekerja dalam sistem shift, yaitu 2 shift atau 3 shift. Namun, untuk beberapa jabatan tertentu seperti manajemen dan administrasi bekerja dalam sistem full time. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Alicia, untuk masalah keuangan kalian tidak perlu khawatir, karena kami akan memberikan fasilitas dan tunjangan kepada karyawan yang terpilih nantinya. Adapun fasilitas dan tunjangan yang kami berikan yaitu, yang pertama ada tunjangan kesehatan dan jiwa, yang kedua uang dan makan, yang ketiga uang transportasi, yang keempat program kesehatan dan olahraga, yang kelima program pengembangan dan pelatihan karyawan, serta yang terakhir ada sertifikasi karyawan. Jadi saya tekankan sekali lagi untuk tidak perlu khawatir, karena kami akan menjamin kesejahteraan karyawan di sana. Terima kasih. Jadi sistem kerja di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem kerja di Italia. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, sekarang kita perlu membahas isi perjanjian kerja pertukaran karyawan. Seperti yang sudah tertera pada PowerPoint tersebut, isi perjanjian yang pertama, pertukaran selama 3 tahun. Yang kedua, pihak kedua bersedia menjadi karyawan pada pihak pertama dalam jabatan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, pihak kedua akan menerima upah dan tunjangan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, jika salah satu dari kedua belah pihak melanggar kesepakatan, maka pihak yang melanggar wajib membayar penalti sebesar 500 juta. Yang terakhir, pihak kedua berhak mendapatkan reward berupa kenaikan pangkat sesuai dengan kesepakatan. Pihak pertama yang kita maksud adalah perusahaan dan pihak kedua yang kita maksud adalah karyawan. Baik, kepada sekretaris untuk bisa menyiapkan surat perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Baik Bu, saya akan segera siapkan suratnya. Bagaimana manajer logistik dan manajer keuangan? Apakah sudah bisa menyetujui adanya program pertukaran karyawan ini? Setelah saya pertimbangkan dan mendengar lebih lanjut pembahasan mengenai program pertukaran karyawan ini, saya menyetujui adanya program pertukaran karyawan ini dan akan segera menyiapkan 1 staf dari divisi logistik agar mengikuti program pertukaran karyawan ini. Saya juga setuju, karena setelah saya pikirkan kembali dan mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan, program ini memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun bagi karyawannya. Baik, karena semuanya sudah setuju mengenai program pertukaran karyawan ini, maka dari itu saya simpulkan bahwa kita akan melakukan program pertukaran karyawan dengan pihak pusat, dengan mengirimkan salah satu staf dari setiap divisinya yang memenuhi syarat dan juga menyetujui adanya surat perjanjian yang telah ditentukan. Semoga dengan adanya program pertukaran karyawan ini, kita bisa memajukan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan yang sempat menurun, serta meningkatkan kinerja pegawai. Baik, saya cukupkan. Pembahasan kali ini saya serahkan kepada MC.
Terima kasih atas pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan membacakan hasil rapat yang akan disampaikan oleh Matulek. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan notula rapat pertukaran karyawan pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 9.02 waktu Indonesia Barat. Pembahasan rapat pertukaran karyawan hari ini telah diputuskan bahwa perusahaan kita akan melakukan program pertukaran karyawan dengan perusahaan pusat selama 3 tahun. Adapun hak-hak yang diperoleh oleh saat pertukaran karyawan ini yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25 yang berbunyi, jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang. Yang kedua yaitu karyawan berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas selama menjalani tugas pertukaran karyawan. Adapun syarat-syarat saat pertukaran karyawan yaitu yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, laki-laki atau perempuan berusia 27 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir, menguasai minimal 2 bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Italia. Program pertukaran karyawan ini memiliki banyak manfaat seperti memperluas relasi, menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan, dan memudahkan pemahaman dan pengembangan passion. Dapat disimpulkan yaitu solusi dari kegiatan pertukaran karyawan di Italia diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Garuda Food Indonesia ini dan menandatangani surat perjanjian. Dengan adanya program pertukaran karyawan ini dapat diharapkan meningkatkan dan memajukan kredibilitas perusahaan yang sempat menurun serta meningkatkan kinerja karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. So, the solution to the employee exchange program activities in Italy is expected to solve the problems that exist at PT Garuda Food and sign an agreement letter. With this employee exchange program is expected to advance and improve the credibility of the company that had declined and improve employee performance. Thank you. Kami mengucapkan terima kasih kepada Matulek yang telah membacakan hasil rapat hari ini. Dan dapat disimpulkan dengan adanya program pertukaran karyawan ini diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan yang sempat menurun dan serta meningkatkan kinerja karyawan. Acara ingkang pungkasan inggih menika penutup lan topo asma layang perjanjian kerjasama. Baik, saya meminta kepada sekretaris untuk bisa memberikan surat perjanjian dan juga kesepakatan yang telah dibuat.
Baik, ini bukti bahwa kita akan melakukan program pertukaran karyawan pada perusahaan pusat. Baik, saya cukupkan. Saya sebagai Direktur Utama berterima kasih kepada rekan-rekan dan juga perwakilan dari perusahaan Italia yang sudah berkenan hadir pada rapat pagi hari ini. Rapat hari ini saya nyatakan selesai. Para tamu undangan ingkang dihormatan, saderengipun acara menika dipun pungkasi dumateng para rawuh kasuwun anggrah rabi pasuketan ingkang kasedaya wonten ngajenge panjenengan sedaya. Kanthi margi-margikaning penggali ingkang sampun cumawis. Kula minangka pranata adicara nyuwun pamit lan nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kelepatan. Cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let me introduce myself. My name is Afida Hussein. As the reception is PT Garuda Food Indonesia. Good morning. Let me introduce myself. My name is Adila Sarah Aurelia as a receptionist of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Angelis Yanti. I'm the documentation officer of PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Hello, good morning. Let me introduce myself. My name is Nasya Rizka Putri Utami. I am the documentation officer at PT Garuda Food Indonesia. Thank you. Good morning. Let me introduce myself. My name is Umi Anggrani. I am the documentation officer of PT Garuda Food Indonesia. Thank you.